Berjumpa lagi dengan Budina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, Budina akan menyampaikan materi kelas 12 semester 1, yaitu menganalisis unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang terdapat dalam iklan lowongan pekerjaan. Pasti penasaran kan? Yuk kita simak bersama. Anak-anakku, tujuan pembelajaran ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang terdapat dalam iklan lowongan pekerjaan. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya, Budina sudah menjelaskan tentang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Oke anak-anakku, pada pertemuan ini Budina akan mengulas tentang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media sosial. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Yang kelima, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Oke anak-anakku, pada pertemuan ini Budina akan mengambil contoh jenis surat lamaran pekerjaan yang ketiga, yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media sosial. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu menganalisis unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang terdapat dalam iklan lowongan pekerjaan di media sosial. Anak-anakku, Budina mengambil contoh iklan lowongan pekerjaan yang ada di Instagram. Oke, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan apa saja yang terdapat dalam iklan lowongan pekerjaan tersebut? Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang terdapat dalam iklan lowongan pekerjaan ada 4. Yang pertama, nama dan alamat tujuan surat. Yang kedua, sumber dan tanggal informasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga, lowongan pekerjaan atau tenaga yang dibutuhkan. Yang keempat, persyaratan yang harus dilampirkan. Dalam kegiatan menganalisis unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang terdapat dalam iklan lowongan pekerjaan, Budina akan memberikan contoh 2 iklan yang terdapat dalam Instagram. Oke, mari kita mulai menganalisis iklan yang pertama. Kita mulai menganalisis unsur yang pertama, yaitu nama dan alamat tujuan surat. Nama dan alamat tujuan surat. Oke, nama yang dituju. Siapakah yang dituju dalam surat lamaran pekerjaan? Yang dituju adalah bagian HRD. Bagian HRD adalah yang bertugas merekrut karyawan atau pegawai. Maka penulisannya adalah yang terhormat HRD. Disingkat Y besar, T kecil, H kecil, titik. Kemudian HRD ditulis huruf kapital semua. Tidak boleh diberi kepada atau KPD. Jadi untuk penulisannya langsung YTH. Kita lanjutkan ke alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat yang terdapat dalam iklan lowongan pekerjaan yang ada di Instagram Loker Jateng News yaitu Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Untuk penulisannya, setiap awal kata ditulis huruf besar.
Oke anak-anakku, tetap semangat. Kita lanjut unsur yang kedua, yaitu sumber dan tanggal informasi lowongan pekerjaan. Sumber informasi lowongan pekerjaan yaitu berdasarkan informasi dalam media sosial Instagram Loker Jateng News. Untuk penulisan Instagram Loker Jateng News dicetak miring. Kemudian tanggal informasi lowongan pekerjaan yang ada dalam iklan tersebut yaitu 2 Agustus 2021. Oke, kita lanjut unsur yang ketiga, yaitu lowongan pekerjaan atau tenaga yang dibutuhkan. Tenaga yang dibutuhkan dalam iklan tersebut asisten apoteker. Oke, kita sudah sampai unsur yang keempat, yaitu persyaratan yang harus dilampirkan. Dalam iklan tersebut memberikan persyaratan apa saja yang harus dilampirkan? Kita lihat bagian lamaran yang harus dilengkapi. Yang pertama, di situ tertera surat lamaran dan CV. Artinya, yang pertama kita harus melampirkan surat lamaran dan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV. Yang kedua, fotokopi KTP dan KK. Yang ketiga, pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan background merah sebanyak 2 lembar. Yang keempat yaitu ijazah dan transkrip nilai pendidikan D3 Farmasi. Yang kelima, surat keterangan sehat dari dokter. Yang keenam, SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian berikutnya kita lihat persyaratan. Di bagian persyaratan tadi ada usia maksimal 35 tahun. Artinya kita sudah melampirkan KTP tadi. Kemudian pendidikan D3 Farmasi dengan IPK minimal 3,00 skala 4. Kita tadi juga sudah melampirkan ijazah dan transkrip nilai pendidikan D3 Farmasi. Kemudian memiliki pengalaman lebih diutamakan. Nah, ini perlu kita tambahkan di persyaratan yang harus dilampirkan, yaitu yang ketujuh, surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan atau instansi sebelumnya. Kemudian memiliki STR yang berlaku, artinya kita harus melampirkan fotokopi STRA atau surat tanda registrasi apoteker. Kita masukkan ke persyaratan yang ke-8. Selanjutnya, mampu bekerja individu dan tim. Kemudian bersedia bekerja dalam shift. Yang terakhir, bisa mengoperasikan komputer. Oke, pada persyaratan ini bisa mengoperasikan komputer, kita harus menunjukkan bahwa kita bisa mengoperasikan komputer. Dengan cara apa? Yaitu kita melampirkan sertifikat kursus atau pelatihan komputer. Kita masukkan ke persyaratan yang ke-9. Menganalisis iklan yang pertama sudah selesai. Mari kita lanjutkan iklan yang kedua. Anak-anakku, selanjutnya kita akan menganalisis iklan yang terdapat dalam Instagram lokersemarangan.id. Unsur pertama, nama dan alamat tujuan surat. Nama tujuan surat sama dengan sebelumnya, yaitu yang terhormat HRD. Penulisannya Y besar, T kecil, H kecil, titik, HRD ditulis huruf kapital semua. Kemudian alamat tujuan surat. Kita lihat dalam iklan tersebut, alamat tujuan surat yaitu PT Mitra Abadi Sejahtera Boxindo. Penulisan PT, P besar, T besar tanpa diberi titik.
Jadi langsung PT Mitra tanpa diberi titik. Kita lihat alamatnya. Alamatnya Jalan Candi 2 Blok C2 Strip 3 Gatot Subroto, Semarang. Nah, dalam menulis jalan tidak boleh disingkat, jadi harus ditulis lengkap. Kemudian dalam penulisan nomor 2, di situ ada angka Romawi 2, itu boleh ditulis angka biasa atau angka Romawi, tetapi tidak boleh ditambahi nomor atau NO titik. Jadi langsung ditulis angka. Selanjutnya, sumber dan tanggal informasi lowongan pekerjaan. Sumber informasi lowongan pekerjaan dalam iklan tersebut berdasarkan informasi dalam media sosial Instagram lokersemarangan.id. Kemudian, tanggal informasi lowongan pekerjaan. Tanggal yang tercantum dalam iklan tersebut yaitu 3 hari sebelumnya. Nah, bagaimana kita menuliskannya? Apabila kita melihat iklan tersebut pada hari ini tanggal 12 Agustus 2021, artinya 3 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Agustus 2021. Unsur yang ketiga, lowongan pekerjaan atau tenaga yang dibutuhkan. Tenaga yang dibutuhkan dalam iklan tersebut ada 5. Yang pertama, desainer, kemudian yang kedua, operator produksi, ketiga, kepala produksi, keempat, sales, yang kelima, purchasing. Unsur yang keempat, persyaratan yang harus dilampirkan. Budina akan mengambil satu tenaga yang dibutuhkan, yaitu desainer. Mari kita lihat persyaratan apa saja yang harus dilampirkan. Syarat pertama yang harus dilampirkan tentunya surat lamaran dan daftar riwayat hidup atau CV. Yang kedua, kita lihat syaratnya pria atau wanita maksimal 40 tahun. Artinya, yang kedua kita melampirkan fotokopi KTP. Menguasai Corel dan Photoshop. Nah, kita harus menunjukkan bukti bahwa kita menguasai Corel dan Photoshop. Dengan apa? Yaitu yang ketiga, dengan melampirkan fotokopi sertifikat kursus atau pelatihan Corel dan Photoshop. Pengalaman minimal 1 tahun. Artinya, yang keempat, kita harus melampirkan surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan atau instansi sebelumnya minimal 1 tahun. Kreatif dan cekatan. Anak-anakku, meskipun dalam iklan tidak tertulis persyaratan ijazah, tetapi kita harus tetap melampirkan ijazah pendidikan terakhir kita dalam persyaratan yang kelima. Kemudian persyaratan yang keenam, kita harus tetap melampirkan pas foto kita. Apabila di situ tidak tertulis ukuran yang harus dipersyaratkan, maka kita bebas untuk mengirimkan ukuran pas fotonya. Misalnya kita mengirimkan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Anak-anakku, demikian tadi materi tentang
menganalisis unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang terdapat dalam iklan lowongan pekerjaan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anakku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.